Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Felinda dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang komunikasi atau sosialisasi kebijakan. Sebelum saya mempresentasikan materi tersebut, saya akan membukanya dengan membaca ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tuhillu lahu min ba'du hatta tankiha zawja khaira. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in zanna ayyuqima hududallah wa tilka hududallahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Wa idza talaqtumun nisaa falaqna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufi aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Baiklah, materi pertama tentang pengertian komunikasi kebijakan. Hakikat dari komunikasi kebijakan pendidikan adalah sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegitimasikan. Sebagai komunikatornya adalah para aktor perumusan kebijakan pendidikan, sedangkan sebagai komunikannya adalah para pelaksana kebijaksanaan pendidikan beserta dengan perangkat dan khalayakan pada umumnya. Selanjutnya, materi tentang perlunya komunikasi kebijakan. Yang pertama, agar khalayak memahami lebih dalam. Kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan harus senantiasa dikomunikasikan secara terus-menerus kepada khalayak, agar khalayak memahaminya lebih dalam, sebab tidak diterimanya suatu kebijakan tersebut bila jadi bukan karena kebijakan yang dirumuskan tersebut kurang aspiratif, melainkan terutama karena belum dipahaminya secara mendalam oleh khalayak. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Kontinuitas komunikasi sangat penting. Jika kita sadari bahwa tidak semua hal yang dikomunikasikan oleh komunikator itu senantiasa dapat dicerna persis oleh komunikan, kesalahan pemahaman inilah yang sering terjadi menjadi penyebab tidak tersosialisasikannya suatu rumusan kebijakan yang sudah sah tersebut. Bahkan tidak mendukungnya mereka yang terikat oleh kebijakan terhadap kebijakan yang sah bila disebabkan salahnya pemahaman akibat kurangnya komunikasi. Selanjutnya tentang model-model komunikasi kebijakan. Yang pertama, model komunikasi satu arah. Model ini disebut sebagai komunikasi aksi. Model komunikasi satu arah ini umumnya berasal dari arah atas menuju ke bawah. Model komunikasi kebijakan demikian lazim dikenal dengan top-down. Komunikasi yang terjadi ialah sepihak,
pembuat kebijakan sebagai komunikatornya, sementara pelaksana dan khalayak menjadi komunikannya. Pembuat kebijakan dianggap sebagai sumber pesan, sementara pelaksana dan khalayak kebanyakan dianggap sebagai penerimanya. Lebih lanjut, para pelaksana bertindak selaku komunikatornya, kemudian khalayak kebanyakan berlaku sebagai penerima pesannya. Yang kedua, model komunikasi dua arah. Model ini disebut dengan model komunikasi interaksi. Model ini mempunyai dua arah sekaligus. Artinya, aliran dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ada kebutuhan yang sama antara perumus kebijakan yang berkapasitas sebagai sumber pesan dengan para pelaksana kebijakan yang berkapasitas sebagai penerimanya. Ada kebutuhan yang sama antara pelaksana kebijakan sebagai sumber pesan kedua atau setelah pembuat kebijakan dengan khalayak sebagai penerima pesan. Yang ketiga, model komunikasi multiarah. Model ini disebut dengan model komunikasi transaksi. Model ini mempunyai aliran yang multiarah. Aliran pesan tidak saja dari sumber pesan ke penerima atau dari penerima ke sumber pesan, melainkan dapat terjadi antara sumber pesan dan antar penerima pesan. Dengan demikian, keseluruhan komponen-komponen komunikasi, baik yang bertindak sebagai pemberi pesan maupun yang bertindak sebagai penerima pesan, sama-sama memberikan kontribusi yang seimbang dalam proses komunikasi. Materi selanjutnya tentang problem komunikasi kebijakan. Yang pertama, problem yang bersumber dari komunikator kebijakan pendidikan. Yang pertama, kurang ahlinya komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan, sehingga kebijakan pendidikan yang dirumuskannya bisa tidak jelas karena tidak disampaikan dengan baik oleh komunikatornya. Yang kedua, komunikator mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikan dalam banyak hal. Berbedanya referensi ini bisa menjadi penyebab tak tepatnya jargon-jargon yang dipakai oleh komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan pendidikan dari visi komunikan. Yang ketiga, kurangnya kredibilitas komunikator di mata komunikan. Kredibilitas komunikator meliputi banyak hal, mulai dari tingkat ketokohannya di masyarakatnya, perilaku dan sikapnya, serta kemampuan aktingnya. Selanjutnya, yang kedua, problem komunikasi kebijakan pendidikan yang bersumber dari pesannya sendiri. Seperti yang pertama, pesan itu sendiri merupakan rumusan kebijakannya tidak begitu jelas. Ketidakjelasan rumusan ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya kompromi dan upaya konsensus yang dilakukan oleh para aktor pada saat merumuskan kebijakan. Jika rumusan kebijakan itu tidak jelas, maka akan ditangkap komunikator secara tidak jelas. Lebih-lebih jika disampaikan kepada komunikan atau khalayak, akan tertangkap tidak jelas lagi. Yang kedua, sebagai rumusan kebijakan yang baru dan belum menghalayak, bisa jadi rumusan kebijakan tersebut dirasakan asing oleh khalayak. Karena dirasakan asing memberikan peluang bagi munculnya penolakan dari komunikan. Sebab seberapapun kadarnya komunikan pasti telah punya referensi mengenai banyak hal. Referensi yang telah ada dalam dirinya tersebut bisa menjadi penyebab resistensinya terhadap hal-hal yang baru, terlebih dengan hal-hal yang asing. Yang ketiga, sebagai akibat dari kompromi banyak aktor dalam merumuskan kebijakan.
Tidak jarang rumusan kebijakan tersebut sangat ideal dan kurang realistik. Ini menjadi faktor penyebab komunikan yang menjadi pesan dari komunikator tersebut apatis, karena menganggap apa yang disampaikan oleh komunikator sekedar isapan jempol. Misalnya saja, rumusan kebijakan yang terlalu ambisius dan tidak mungkin dapat dilakukan. Sekianlah materi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.